akan disampaikan oleh Bapak Roni Ardiansa tentang conjugate beam. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak. Ya, terima kasih Ibu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu lagi. Ya, kali ini kita biasanya kan kuliah offline ya. Jadi kali ini online, di mana kuliah kita terakhir kemarin yaitu double integration method. Nah, double integration method itu adalah suatu metode untuk menghitung deflection atau lendutan dan putaran sudut. Nah, untuk menghitung lendutan dan putaran sudut itu ada banyak metode. Jadi untuk hari ini saya pilih satu metode lagi yang disebut dengan conjugate beam method. Jadi metode conjugated beam. Dan kita akan melihat nanti apa perbedaannya kalau double integration yang namanya sudah double integration ya. Jelas dengan cara double integrasi. Nah, yang hari ini adalah conjugate beam. Conjugate beam, kalau kita cerita conjugate beam, kita akan selalu cerita masalah bidang momen menjadi beban. Ya, itu cara-cara menghitungnya. Nanti kita akan lihat, ya mungkin saya coba uraikan pelan-pelan supaya bisa dipahami dengan baik. Ya. Pertama dari ini dulu, conjugate beam. Jadi makna dari conjugate beam itu adalah balok fiktif. Ya. Nanti kenapa disebut balok fiktif? Kalau ada balok fiktif, ya balok conjugate, tentu ada balok yang real, yang disebut dengan real beam. Ya, itu balok yang aktual, yang real, adalah balok yang akan kita hitung. Jadi suatu struktur yang akan kita hitung itu yang disebut dengan real beam. Jadi coba kita pahami dulu ya istilah real beam dan istilah conjugate beam. Nah, di gambar ini kan ada balok sederhana ya. Peletakannya sendi dan roll. Ini dia. Nah, sendi dan roll. Kita akan menghitung berapa besarnya deflection atau lendutan dan letaknya di mana. Begitu juga kita akan menghitung berapa besarnya putaran sudut ya dan di mana saja yang akan kita hitung. Nah, konstruksi yang ada sekarang itu yang kita sebut dengan real beam. Kemudian dari real beam ini kalau balok terbagi rata, bidang momennya kira-kira seperti gambar yang ada sekarang ini. Dengan momen maksimum, ya kalau beban terbagi rata, simetris, momen maksimum yang terjadi, itu nampak ada bidang momen ya. Bidang momen maksimumnya ada terjadi adalah QL kuadrat per 8. Hitung bidang momen. Nanti bidang momen ini akan kita bagi dengan kekakuan dan kita perlakukan sebagai beban. Nah, itu yang kita sebut dengan conjugate beam. Jadi suatu konstruksi yang fiktif atau yang semu. Kita lihat ya, apa itu conjugate beam method. Nah, conjugate beam method itu adalah salah satu ya, atau salah satu metode untuk menentukan besarnya putaran sudut dan lendutan pada balok dan portal. Jadi walaupun namanya beam, ya kita dapat juga menghitung portalnya.
Jadi kalau penamaan ya conjugate beam, tapi dapat menghitung kolom dan balok. Di gambar sebelah bawah itu nampak di kuliah sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu deflection atau lendutan, ya, apa itu putaran sudut yang diberi simbol dengan theta, deflectionnya diberi simbol dengan delta. Kemudian di tabel sebelah kanan ini adalah tabel besarnya deflection dan putaran sudut yang terjadi. Ya, ini adalah jenis strukturnya, jenis konstruksinya di kolom pertama. Di kolom kedua ini adalah putaran sudutnya, ya. Ini judulnya slope. Kemana siswa? Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tabel sebelah kanan itu di kuliah sebelumnya sudah saya sajikan. Itu adalah tabel besarnya putaran sudut dan deflection. Di kolom pertama adalah jenis konstruksinya. Di kolom kedua itu slope adalah putaran sudut. Dan di tabel ketiga adalah besarnya deflection. Jadi yang tabel ini sebelumnya sudah kita uji ya dengan metode double integration method. Nah, dan hari ini kita akan melihat apa itu ya, prinsip dari conjugate beam, sekaligus ada contoh kasus yang menguji ya tabel yang kita sajikan. Jadi tabel ini mudah dicari, bisa di Google, di buku teknik sipil itu ada, ya tinggal cari aja tabelnya. Dan sebelumnya sudah pernah saya berikan. Nah, kita masuk ke prinsip metode conjugate beam. Hukum conjugate beam ini ada 3, ya. Yang pertama adalah yang di kotak ini ya, bidang momen yang terjadi pada real beam, balok yang sebenarnya dibagi dengan faktor kekakuan dari balok EI diperlakukan sebagai beban pada conjugate beam atau balok fiktif. Jadi kita lihat ini di sebelah kanan, ini suatu konstruksi dengan beban, kita ada ambil contoh ya, ini hanya contoh aja, beban 24 kib, kemudian terletak di tengah bentang, di mana panjang bentang adalah 30 feet, karena di tengah bentang 15 feet dan 15 feet ini. Ada 3 titik ekstrim. Jadi conjugate beam itu dapat menghitung di mana saja, tapi kita ambil 3 titik ekstrim, yaitu titik A, B, dan C. Peletakannya adalah A sendi dan B roll. Ya. Kemudian kita kan sudah mempelajari analisis struktur 1. Kalau ada beban P di tengah bentang, ya, bekerja pada peletakan sederhana sendi dan roll, jadi P-nya di tengah-tengah bentang, bentuk bidang momennya seperti yang di bawah ini, ya, bidang momen, di mana tinggi bidang momen itu adalah, tinggi maksimumnya adalah P kali L per 4. Ya, PL per 4 di sini 24 kib, kita kalikan 30 feet dibagi dengan 4. Ya, yaitu 180. Ya. 180 kib feet. Karena dia momen kib feet. Jadi 180 ini satuannya kib feet.
dibagi dengan EI karena sesuai dengan hukum pertama dari conjugate beam, ya. Jadi bidang momen dibagi dengan EI, ini per EI, ya, diperlakukan sebagai beban. Nah, diperlakukan sebagai beban ini bekerja pada balok fiktif. Jadi balok ini sebenarnya balok imajiner, ya. Jadi balok fiktif. Kita bisa membayangkan dan kita buat aja lah, ya. Kita gambar ini balok fiktifnya, ya. Jadi seperti ini, atau disebut dengan conjugate beam. Jadi conjugate beam itu adalah balok fiktifnya. Kita perlakukan sebagai beban. Nah, itu sudah selesai hukum conjugate beam yang pertama, ya. Saya ulangi lagi, hukum conjugate beam yang pertama ini sebaiknya dihafal, ya, bahwa bidang momen, ya, yang terjadi pada real beam dibagi dengan kekakuan EI diperlakukan sebagai beban pada conjugate beam. Itu yang pertama. Saya kira nggak sulit untuk dihafal, ya. Ya, atau saya ulangi lagi, bidang momen yang terjadi pada real beam dibagi dengan kekakuan EI kemudian diperlakukan sebagai beban pada conjugate beam. Kita lihat hukum berikutnya. Nah, di hukum berikutnya, kita sudah dapat langsung menghitung besarnya putaran sudut. Ya. Bagaimana kita dapat menghitung besarnya putaran sudut dengan hukum kedua? Saya katakanlah, walaupun tidak secara eksplisit, ya, disebutkan tuh hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, karena hukumnya ada 3. Jadi saya beri nama ini adalah hukum kedua. Hukum kedua, ya, putaran sudut yang dibentuk oleh garis singgung pada suatu titik dari real beam yang berdeformasi terhadap sumbu balok semula, besarnya sama dengan gaya lintang. Saya cetak tebal. Sama dengan gaya lintang yang terjadi pada titik penampang yang sama dari conjugate beam. Kalau saya pakai bahasa yang sederhana, ya, kalau kita ingin menghitung putaran sudut, besarnya putaran sudut pada real beam, ya, yang di atas ini, di titik mana saja, ya, kita harus menghitung gaya lintang yang terjadi pada conjugate beam. Itu singkatnya, ya. Jadi kalau kita ringkas dengan bahasa yang sederhana, besarnya putaran sudut yang terjadi pada real beam di suatu titik adalah sama dengan besarnya gaya lintang yang terjadi pada titik yang sama di conjugate beam, ya, di conjugate beam. Jadi ini, ya, coba saya memberi ulasan seperti ini. Ya, ini ulasannya. Ini tadi bidang momen, ya, dibagi dengan kekakuan EI diperlakukan sebagai beban. Jadi kita kalau ingin menghitung berapa besarnya theta A atau putaran sudut di titik A, kita tinggal menghitung besarnya gaya lintang di conjugated beam ini. Berapa besarnya gaya lintang di conjugate beam, ya, adalah sama dengan RA aksen. Jadi yang beban bidang momen dibagi dengan EI, kekakuan EI diperlakukan sebagai beban, kita tinggal menghitung gaya lintangnya. Jadi kita hitung besarnya RA aksen. Ya, kita coba hitung besarnya RA aksen. Jadi putaran sudut di titik A itu theta A besarnya sama dengan RA aksen. Ini besarnya RA aksen nih, ya. Jadi besar RA aksen nanti kita akan hitung RA aksen akan sama dengan bidang momen ini dibagi 2 atau A/2, ya, setengah bidang momen. Kemudian kalau kita ingin menghitung putaran sudut di titik B, ini titik B-nya, kita tinggal menghitung gaya lintang di titik B, theta B,
Ya, gaya lintang titik B adalah RA aksen dikurangi dengan A per 2 EI. Itu besarnya. Nah, kalau kita lihat konstruksi ini, RA aksen itu besarnya akan sama dengan A per 2 EI. Sehingga besarnya putaran sudut di titik B itu akan sama dengan 0. Coba kita lihat di sini. Ini ada ya, ini dia. Ya. Di contoh soal ini, contoh soalnya, ya. Langsung diketahui, jadi soalnya seperti ini, yang soalnya masih persis seperti soal contoh tadi yang ambil, tapi di sini sudah ada satuannya, ya, besarannya sudah ada, di mana E 29.000 KSI dan I 800 inci pangkat 4. Jadi nilai E dan I sudah ada di sini. Kemudian AY dan BY ini sama dengan luasan setengah A atau A per 2. Luasan setengah A dibagi dengan kekakuan, karena A-nya dibagi dengan kekakuan atau EI, kita hitung dulu luasannya. Luasan ini bidang berbentuk segitiga. Ya, bentuk segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 30 feet, tingginya 180. Jadi setengah alas kali tinggi dibagi 2 karena A per 2. Jadi besarnya 1350 cube feet pangkat 2 per EI. Itu besarnya AY atau besarnya A per 2. Jadi VA aksen, RA aksen di sini akan sama dengan VA aksen di sini. Jadi VA yang dia hitung besarnya adalah sama dengan RA aksen sebesar minus 1350 cube feet kuadrat per EI. Dengan demikian, besarnya putaran sudut di titik A adalah sama dengan RA aksen, adalah sama dengan VA, jadi besarnya sama dengan 1350 feet ya kuadrat. Ini dijadikan, disamakan satuannya menjadi inci dikalikan 12 ya pangkat 3 dibagi E dan dibagi I, sehingga didapatlah besarnya putaran sudut di titik A adalah minus 0,0084 radian. Ya. Sekali lagi, minus 0,0084 radian. Kalau kita menghitung berapa derajat, itu sudah kita pelajari sebelumnya bahwa 1 radian sama dengan 57 sekian-sekian derajat. Nah, kita masuk ke hukum ketiga. Jadi, hukum pertama, bidang momen pada real beam ya dibagi dengan kekakuan diperlakukan sebagai beban pada conjugate beam. Hukum kedua, putaran sudut yang terjadi pada real beam di suatu titik itu merupakan gaya lintang atau besarnya sama dengan gaya lintang yang terjadi pada real beam di titik yang sama. Hukum ketiga, ini ada lendutan. Kalau putaran sudut tadi adalah gaya lintang, lendutan ini adalah momen lentur. Ya. Jadi lendutan atau displacement yang terjadi pada suatu titik dari real beam yang berdeformasi terhadap posisi semula besarnya sama dengan momen lentur. Saya tak tebal sini ya. Yang terjadi pada titik penampang yang sama dari conjugate beam. Saya ringkas, saya persimpel, besarnya lendutan yang terjadi di suatu titik pada real beam itu sama dengan besarnya momen lentur yang terjadi pada conjugate beam di titik yang sama. Ya, itu kita ringkas dan persimpel. Sekali lagi, kalau bisa dihafal bahwa besarnya lendutan yang terjadi pada real beam itu sama
dengan ya besarnya momen lentur yang terjadi pada titik yang sama di real beam tadi, ya. Jadi momen lenturnya bekerja pada conjugate beam. Jadi kalau kita lihat di sini, momen lentur di titik A yaitu MA. Kalau besarnya MA, ya, kita akan menghitung delta A atau MA aksen. Jadi ini bidang momen jadi beban, kita hitung MA aksen itulah delta A. Nah, jadi delta A sama dengan momennya. Karena delta adalah deflection, sedangkan MA adalah momen. Berapa besar momen di titik RA aksen ini? Di titik A, yang saya tunjuk sekarang, besarnya momen adalah gaya kali jarak RC. Aksen dikali 30 dikurangi A/2 dikali dengan jarak. Ya. Nah, maka hasilnya dikali dengan A, bukan A/2, ya, kali dengan A, ya, gaya kali jarak yang ini, yang A, yang A/2 belum kita hitung. Yang A/2 nanti kita akan menghitung besarnya momen pada titik B, ya. RC aksen dikali 30 dikurangi A dikali dengan 15, ya. Sehingga hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada deflection, ya. RA aksennya sama dengan 0, momen sama dengan 0, deflectionnya nggak ada karena di tumpuan. Ya, jadi tidak terjadi deflection, tidak terjadi displacement di sini. Bagaimana dengan di titik B? Ya, nah, ketika kita menghitung deflection di titik B, kan nampak sini gaya kali jarak, R aksen dikali dengan jarak, ya, dikali dengan 15 feet di sini. Kemudian A/2 yang ini baru kita kalikan jaraknya adalah X, ya, kali dengan X, ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya X-nya ini, ya. Kemudian di sini kita lihat di sini, ya. E-nya sama dengan tadi, I-nya pun sudah diketahui. Nah, besarnya MB adalah, ya, 1350 tadi besarnya RA aksen ini. Kalikan dengan 15 feet, ya, ke titik B. Kemudian ditambah dengan setengah. Yang ini minus, ini tambah, ya. Dia harus berlawanan arah yang dua nih. Karena arah panahnya juga berbeda. Nah, yang A/2, ya, adalah setengah kali 15, ya, kali 180. Jadi ini merupakan luas segitiga, 15 kali tinggi, 15 alas segitiga yang setengah segitiga ini, ya, 15 tinggi 180 dibagi 2 itu luas segitiga, dan jaraknya itu 15/3 di sini. Jarak X-nya. Karena 15 titik beratnya bekerja pada sepertiga bentang. Ya, 15/3. Ya, ini sepertiga bentang, ini 2/3 bentang. Jadi besarnya momen di titik B, ya, atau MB aksen di sini besarnya adalah 13.500 cube feet pangkat 3 per EI. Maka besarnya delta B atau deflection yang terjadi adalah, ya, 33.750 feet cube feet pangkat 3 per EI. EI-nya kita masukkan nilai EI, didapatlah, ya, minus 1,01 inci. Jadi besarnya delta B adalah 1,01 inci. Jadi deflection yang terjadi pada titik B atau deflection maksimum di sini besarnya adalah 1,101 inci. Ya, ini kalau dari buku asing, kalau titik koma jadi titik, ya. Ini koma. Jadi 1,01 inci. Nah, tadi kita lihat ini, saya ingin menunjukkan ini. Kita lihat perbedaan peletakan real beam dengan conjugate beam. Di real beamnya sendi, ya, conjugate beamnya adalah sendi. Ya, kemudian di real beamnya roll, di conjugate beamnya adalah roll. Ini untuk peletakan yang di luar saja, ya.
Kalau yang di luar dia tidak ada perubahan kecuali peletakannya di tengah, ya. Nanti ada perubahan. Jadi kalau peletakannya di ujung, sendi tetap sendi, roll tetap roll. Itu perubahan peletakan dari conjugate beam dari real beam ke conjugate beam. Jadi ada terjadi perubahan peletakan, jenis peletakan, di mana kalau sendi dan roll sebelah luar dia tetap tidak berubah. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sendi luar. Ini sendi support ya, sendinya ada supportnya. Supportnya ada semacam peletakannya. Nah, ketika di conjugate beam ya, dia juga tetap ya, tidak ada perubahan. Roll supportnya juga tidak ada perubahan karena di sudut, kecuali yang jepit, yang fix ini, fix support. Ya, jadi yang fix support ini dia menjadi cantilever. Ini free jadinya nih. Jadi peletakan jepit di real beam akan berubah menjadi cantilever di conjugate beam. Begitu juga kebalikannya. Peletakan cantilever di real beam akan berubah menjadi jepit di conjugate beam. Nah, yang sendi di tengah, tadi kan sendi di tepi dia sama ya. Yang sendi di tengah atau sini diberi nama anterior support ya. Jadi sendi yang anterior support. Jadi bukan di luar ya, bukan di yang paling tepi. Dan anterior support dia akan berubah menjadi internal hang. Ini adalah sendi Gerber. Jadi peletakan sendi menjadi Gerber. Sebaliknya Gerber menjadi sendi, perubahan dari real beam ke conjugate beam. Nah, kita lihat di sini ya, sebelah kanan ini ada jepit jadi cantilever, yang Gerber jadi sendi, sendi jadi Gerber, cantilever jadi jepit. Ini yang conjugate beam. Nah, berikutnya yang real beamnya cantilever jadi jepit, sendi jadi Gerber, roll tetap roll yang di tepi. Sendi tetap sendi, ini roll tetap roll. Kemudian sendi tetap sendi, roll jadi Gerber juga kalau dia di anterior, di tengahnya. Ini roll jadi Gerber, roll tetap roll kalau dia di tepi. Jepit jadi cantilever, Gerber jadi sendi, Gerber jadi sendi, roll tetap roll. Nah, itulah perubahannya ya, perubahan peletakan dari real beam ke conjugate beam. Ini saya tambah satu lagi supaya nanti lebih jelas. Ini jepit jadi cantilever. Nanti waktunya kalau habis kita langsung masuk ke session kedua ya. Sambil saya ingatkan, tadi tinggal 6 menit. Ya. Ini cantilever jadi jepit, sendi luar tetap sendi luar, sendi dalam yang interior. Nah, kalau sini namanya menjadi middle support. Tadi interior support, ini middle support. Barangnya sama. Ini barang sama nih. Menjadi Gerber menjadi sendi. Ini nampak di sini, ini real beam-nya ya, sendi-sendi, sendi roll tetap karena di tepi. Jepit jadi cantilever, cantilever jadi jepit, jepit-jepit jadi cantilever. Sendi yang ya, cantilever, sendi, roll, sendi, cantilever jadi jepit, sendi dalam jadi Gerber, roll jadi Gerber, cantilever jadi jepit. Berikutnya sama aja ya, sendi jadi sendi, Gerber jadi roll, ya roll tepi tetap roll, jepit jadi cantilever, roll jadi roll, jepit jadi cantilever, roll tengah jadi Gerber, cantilever tepi jadi jepit, sendi ini yang terakhir sendi tepi jadi tetap sendi, roll ini jadi Gerber, roll ini Gerber, roll yang tepi jadi tetap roll. Nah, di hukum ketiga ya, tadi kita sudah bisa menghitung besarnya deflection. Hukum kedua, besarnya putaran sudut. Nah, di mana hukum pertama adalah mengatakan bahwa
Bidang momen yang terjadi pada real beam dibagi dengan kekakuan, diperlakukan sebagai beban pada conjugate beam. Dengan hukum yang 3 tadi, kita coba menghitung contoh soal yang ini. Ini sudah kita hitung di cara double integration method kemarin. Ini beban terbagi rata. Di dalam tabel ini putaran sudutnya adalah WL pangkat 3 per 24 EI. Dan besarnya deflection adalah 5 WL pangkat 4 per 384 EI. Kita coba hitung dengan cara conjugate beam. Ya, kita hitung ini. Nah, kita bagi dulu. Kita menghitung A-nya. Di kuliah sebelumnya sudah saya jelaskan. Menghitung luasan A itu adalah integralnya. Batasannya 0 sampai L. Ini integral daripada persamaan momennya. Ya, persamaan bidang momen. Persamaan bidang momennya kila X per 2 kurangi Q kuadrat per 2. Ini sudah kita pelajari. Sehingga hasilnya luas A adalah kil pangkat 3 per 12 EI. Ini luasnya A. Ya. Putaran sudut di titik A, VA aksen. Tentu setengahnya A ini. Ya, A per 2. Jadi besarnya theta A sama dengan A per 2. A per 2 EI. Ya. Di mana A besarnya tadi adalah QL pangkat 3 per 12 EI. Sehingga theta A hasilnya sama dengan QL pangkat 3 per 24 EI. Ini persis sama dengan yang di tabel. Kemudian, deflection yang terjadi pada titik C, VA aksen kali jarak, kurangi A per 2 kali jarak. Jaraknya adalah 3 per 16. Ini sudah dijelaskan pada kuliah sebelumnya. Ketika kita menghitung dengan statis moment, ya, mendapatkan 3 per 16 ini. Jadi bagi mahasiswa yang lupa, buka catatan. Ini kita sudah pernah menghitung 3 per 16. Sehingga besarnya lendutan pada titik C itu sama dengan MC aksen, sama dengan VA tadi. Ini VA dikali dengan setengahnya, ya, setengah L dikali ini A per 2 dikali dengan 3L per 16. Hasilnya adalah 5QL pangkat 4 per 384 EI. Ini sama dengan tabel. Jadi hasilnya itu persis sama dengan yang kita hitung sebelumnya dengan cara double integration method. Nah, tadi kalau secara contoh soalnya kita sudah memberikan. Ini saya memberikan sesuatu yang lebih luas ya. Lebih luas, kita tidak menghitung, tapi saya memberikan gambaran aja di sini. Ini kalau ada konstruksi seperti ini, ya, konstruksi seperti ini, yang kita kerjakan untuk menghitung supaya dapat menghitung besarnya deflection dan atau putaran sudut, kita harus menggambarkan bidang momen, ya, bidang lintang, bidang momen, dan bidang normal kita gambarkan. Jadi ini di Anstruk, ya, analisis struktur kita sudah pelajari. Nah, itulah kenapa kita analisis struktur 1 kita harus kuliah di awal supaya kita dapat menghitung bidang momennya. Nah, ini bidang V, bidang M, dan ini ada bidang N-nya, ya, digambar semua seperti ini, digambarkan. Kemudian ini bidang momen tadi, yang bidang M tadi, ini ada M, kita jadikan beban, jepit kita rubah, ya, peletakan jadi cantilever. Ini berubah. Kemudian gerber ini berubah jadi sendi di sini, yang roll di tepi tetap roll. Itulah perubahannya. Inilah conjugate beam. Nah, bebannya apa? Bebannya hukum yang pertama. Ini bebannya. Jadi bidang momen dipasang di sini jadi beban. Nah, inilah conjugate beam-nya, ya, conjugate beam. Kemudian putaran sudutnya setelah dihitung, ya, kita tidak menganalisis ini, tapi hasilnya sudah ada. Ini bentuk putaran sudutnya. Di titik A dia 0. Jadi dia maksimum kira-kira di titik sini nih. Ini besarnya ini ada minus 89,1 per EI. Kemudian ini di titik B ini, ya, kita lanjutkan. Tadi sampai di sini, ya, bahwa ini kalau nanti ketemu soal-soal yang lebih kompleks atau soal-soal yang lebih rumit, seperti contoh soal ini diketahui ada peletakan jepit,
ya. Kemudian di titik B akan dihitung ya besarnya deflection sama putaran sudut. Kemudian di titik C itu ada hang atau sendi Gerber atau sendi gantung. Kemudian di titik D peletakannya adalah roll. Ini bebannya adalah beban terpusat di titik B dengan 35 kN. E-nya adalah 200.000 MPa, sedangkan I-nya 125 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kemudian bekerja lagi di sini momen. Ya, momen sebesar 451 besarnya momen. Sesuai dengan hukum conjugate beam, gambarkan bidang momennya. Ya. Sebenarnya kalau mau gambarkan semua ya silakan. Gaya lintang digambarkan, gaya normal, tapi yang pada prinsipnya adalah menggambarkan bidang momen. Karena bidang momen ini yang di gambar nomor 2 kita akan jadikan beban di conjugate beam. Ini conjugate beamnya. Jadi ingat tadi bahwa dari real beam ke conjugate beam terjadi perubahan peletakan. Yang tadi jepit berubah menjadi cantilever sini. Kemudian yang Gerber berubah menjadi sendi, ya. Ini dalam menjadi sendi. Kemudian roll tetap roll karena letaknya di tepi. Nah, inilah dibebani oleh bidang momen dibagi dengan kekakuan EI. Jadi bidang momen dibagi dengan kekakuan EI diperlakukan sebagai beban pada conjugate beam. Nah, ini dia. Ya. Ini hukum conjugate beam yang pertama. Nah, kemudian dengan hukum conjugate beam yang kedua, menghitung besarnya gaya lintang, di mana gaya lintang yang terjadi pada conjugate beam adalah putaran sudut yang terjadi pada real beam di titik yang sama. Kemudian menghitung besarnya deflection momen, ya, momen lentur yang terjadi pada conjugate beam itu adalah sama besar dengan besarnya deflection yang terjadi pada real beam pada titik yang sama. Nah, ini setelah dianalisis, saya tidak menampilkan analisisnya. Ya, kalau bahas analisisnya bisa berjam-jam. Saya tampilkan hasilnya. Ya, ini hasilnya. Yang atas adalah putaran sudut. Ya, putaran sudutnya. Ini nampak putaran sudutnya. Nah, karena jepit, ya, putaran sudutnya 0. Ya, ini bisa kita cek karena peletakannya jepit. Jadi tidak ada putaran sudut. Ya, putaran sudut adalah 0. Deflection juga 0, lendutan karena peletakan. Jadi ini tidak ada lendutan, ini tidak ada putaran sudut di sini. Kemudian putaran sudutnya maksimum ketika di titik ini ya, di titik sebelum titik B ini. Ini dia. Nah, deflection maksimumnya malah nanti di sekitar di sini ya, antara BC. Antara BC ini deflection maksimum, ya. Kemudian terus ini nampak ini adalah kurva putaran sudut, ya, kurva putaran sudut. Besarnya putaran sudut sesuai dengan kurva yang ada sampai ke titik roll, ya sini. Ya. Kemudian yang titik apa? Deflection juga demikian. Ini delta ini dalam mili. Sedangkan putaran sudut itu dalam radian, ya. Ini dalam mili. Ini nampak maksimum kembali. Kemudian ini deflection-nya berbalik arah, ya. Kalau ini ke bawah, ini ke atas. Kemudian sampai di ujung, deflection-nya sama dengan 0. Inilah bidang momennya. Yang atas kan bidang geser. Jadi bidang geser itu adalah besarnya putaran sudut yang terjadi. Jadi inilah ya, saya memberikan gambaran ke mahasiswa cara menghitung besarnya deflection dan putaran sudut dengan metode conjugate beam. Dan mungkin nanti di kuliah berikutnya, saya akan memberikan contoh soal yang lebih kompleks ya. Hari ini karena baru pertemuan pertama untuk conjugate beam, maka saya akan memberikan yang saya berikan adalah prinsip-prinsip kerjanya dan contoh soal yang lebih simpel, lebih sederhana. Ya.
Nah, tadi kan beban terpusat. Nah, sekarang untuk PR saya ambil beban yang terbagi rata. Ya, bebannya adalah 4 kip feet, di mana lebarnya, bentangnya adalah 16 feet, ya, itu ada ABC. C di tengah-tengah bentang. EI-nya konstan, E besarnya ada 10.000 KSI, I adalah 1.000, in pangkat 4. Nah, kemudian diminta ke mahasiswa untuk menghitung besarnya putaran sudut, yaitu theta, ya, theta A, theta B, theta C. Kemudian menghitung besarnya deflection, yaitu delta, delta A, delta B, dan delta C. Itu PR-nya. Dikumpul karena lebaran ya diberi waktu 2 minggu lah, ya, waktunya 2 minggu. Paling lambat, kalau yang cepat boleh aja kumpul ke asisten nanti, ya, supaya bisa dikoreksi. Ya, mungkin itu materi kuliah kita hari ini. Ya, saya sih dengan harapan mahasiswa bisa menguasainya. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya kutip lagi ini kata-kata motivasi. Ya, katanya sukses bukan kebetulan. Ya, tidak ada sukses yang kebetulan. Ya, sukses bukan kebetulan, tapi sebuah pahatan patung yang setiap detailnya ditentukan oleh perbuatan Anda sekarang. Jadi tergantung Anda mau mengerjakan, memahami dengan baik, kerjakan PR dengan baik, itu suksesnya menanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan ke Bulia untuk masuk ke sesi tanya jawab. Baik, itu tadi materi kuliah mekanika bahan hari ini. Mungkin dari mahasiswa yang hadir, ini ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau ada yang kurang paham, silahkan kami beri waktu di sesi tanya jawab ini, atau